kasus biasanya baru ditanganin setelah kemudian udah rame. Ya, terus kemudian penegakan hukumnya juga dinilai masih belum maksimal. Insight Anda terkait dengan diskusi kita sore hari ini karena waktu sudah semakin sempit. Baik, Tommy, pada waktu kita mendirikan negara ini tujuannya, kita ini semua warganya ya, bahkan bayar pajak semua, adalah melindungi segenap tumpah darah dan memajukan kesejahteraan umum. Itu tujuan kita mendirikan negara. Pertanyaannya, negara sudah mencapai itu enggak dengan kasus-kasus yang muncul ini? Menurut saya dari awal pembicaraan ini dan semua bukti-buktinya ada dan masih banyak lagi di luaran sana bahwa negara sebenarnya gagal dan lalai bahkan dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya, state obligation. Melakukan pembiaran maksudnya? Ya, bahkan ada indikasi apalagi kalau sudah anggota DPR-nya mengaku nanda tanganin, keluarin duit, apa segala macam, itu indikasi yang sangat kuat bahwa sebenarnya negara dalam hal ini government, pemerintah bisa melakukan crime, kriminal. Ya, ini soal yang sangat serius menurut saya. Karena itu pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi ya, ini angkanya sudah 114 triliun. BLBI aja cuma 110, Menko Polhukam pimpin langsung tuh berpuluh-puluh tahun. Ya, korbannya sudah 3 juta. 3 juta nih, kita mau nganggap enteng, udah banyak yang bunuh diri. Dan ini akan banyak terus, ini baru 10 tahun, terus akan bertambah terus, bertambah ya. Nah karena itu menurut saya bagaimana caranya sekarang kita melakukan jalan keluar, ya jalan keluar. Yang pertama menurut saya, ini nggak bisa normatif-normatif kayak begini, harus ada desakan, salah satu desakannya adalah ini kita buka dulu di masyarakat lewat forum-forum ini. Karena itu yang pertama saya mau himbau kepada korban, karena korbannya ini ada 3 juta paling tidak data kita. Karena itu saya dengan rendah hati dan mohon karena ini pekerjaan yang sangat berat menurut saya ya, Forum Indonesia Adil harus mengambil peran mengumpulkan ini dan korban-korban ini kita organisir. Bila perlu kita bikin konferensi di seluruh Indonesia korban-korban ini kita kumpulin 3 juta gitu di mana di Istora atau di mana untuk kita bicara soal ini. Untuk mendesakkan supaya kalau presidennya nggak dengar biar dia dengar ini. Korban-korban ini warga negara Indonesia ini, korban-korban ini. Penting. Kalau korban ini bergerak maju, maka dia akan berubah dirinya dari korban victim menjadi survival. Tentu tekanannya ini makin kencang. Survival. Nah, kenapa begitu? Supaya kalau lembaga-lembaga penegak hukumnya itu tidak berhadapan atau lemah atau tebang pilih atau apapun atau bisa dibeli terhadap tokoh-tokoh yang kita merasa rakyat ini tidak adil karena dia tidak bisa tersentuh dengan alasan ya ada tahapan, ada proses ini, proses itu sementara rakyatnya sendiri merasa tidak adil, ada orang yang sengsara bahkan mau mati tapi ada yang ulang tahun gitu loh. Sementara aparat penegak hukumnya bilang, ya kami sedang menjalankan tugas, tidak tebang pilih, ini itu. Menurut saya kita harus bergerak mendesakkan ini. Harus bergerak mendesakkan ini. Yang pertama kita desak kepada Presiden supaya ini jangan berpanjang-panjang, kalau bisa stop sekarang ini, stop. Stop, bagaimana caranya menyetop? Ya, sambil di stop, tentu Presiden harus mengambil langkah sebagai pimpinan tertinggi. BLBI aja Menko, ini satgasnya udah kelihatan gagal, nggak mampu, bahkan ngabisin duit. Ya, sorry aja nih, ya ngabisin duit. Jadi harus ada langkah terobosan ini. Apakah rapat cepat gitu Presiden mengambil langkah-langkah untuk ini? Termasuk juga salah satunya tentu bisa mengambil langkah-langkah ya kalau ya saya kira ini kasusnya lebih buruk dan lebih berat dari pinjol. Saya kira. Karena ini kasus yang saya lihat ini berhadapan juga dengan orang-orang kuat, apalagi kalau bahasanya pencucian uang. Pertanyaannya adalah apakah di dalamnya ini ada banyak pemain politik? Karena kita tahu politik kita kan mahal dan tinggi, bisa jadi uang-uang ini juga ikut dimainkan. Ya, jadi saya kira itu penting. Nah, pergerakan dari korban ini penting untuk mendesakkan legislasi undang-undang. Salah satunya yang tadi sudah diusulkan oleh Ibu Yanti Ganarsi adalah soal undang-undang perampasan aset.
Jadi kalau kita biarkan ini, saya kira tidak akan ada tekanan. Saya mau ingatkan kepada kita semua, ini tahun politik dan Presiden Jokowi tinggal 3 tahun lagi, jadi 2 tahun efektif. Ya, jadi kita pasti tidak akan jadi prioritas korban-korban ini, akan dibiarkan ini terus bertambah. Jadi ini harus didesakkan ini program legislasi ini, ya. Nah, yang kedua adalah kita harus desakkan supaya Presiden cepat melakukan evaluasi terhadap Satgas yang sudah jelas blocking-blockingnya banyak, ya kan? Yang bisa mengangkat blocking-blocking ini kan tinggal Presiden. Nanganin BLBI aja blocking-blockingnya sudah sangat jelas dan Presiden ambil, itu pun kita kritik sekarang ini. Nah ini saya kira sudah mendesak. Saya nggak mau bilang ini emergensi atau keadaan darurat atau apapun ya yang sering dipakai oleh orang. Karena itu banyak manipulasinya di situ. Tapi saya kira negara yang gagal atau tidak bisa menghadirkan sistem keamanan terhadap investasi ini harus mengambil langkah-langkah drastis agar korban tidak makin bertambah dan keadaan sosial ekonomi politik kita semakin buruk. Saya kira itu Tommy yang bisa saya sampaikan sebagai poin-poin yang harus kita desakan. Karena pengalaman saya sebagai orang yang berpuluh tahun menggeluti korban-korban pelanggaran HAM itu butuh kekuatan dan kekompakan yang luar biasa. Dan saya mengerti apa yang dikatakan oleh Alvin, sekarang ini ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan sistem-sistem ini sekarang untuk mengulang-ulang dan mengambil keuntungan. Ya, itu sangat jelas sekali. Jadi kalau kita biarkan ini dan kita tidak bergerak terutama para korban, maka kita membiarkan bangsa ini akan dieksploitasi. Dan saya kira hal-hal yang menyangkut evaluasi ini misalnya Menko Info dan lain sebagainya soal, karena ini kan perkembangannya banyak, ada soal kripto dan lain sebagainya yang korbannya saya kira akan makin lebih banyak lagi. Ya, jadi tidak bisa Pak Tongam hanya pendidikan, kemudian literasi keuangan dan lain sebagainya. Saya kira kita harus mengambil langkah-langkah yang lebih jauh dari itu di bawah kepemimpinan presiden. Kalau presidennya nggak mampu, jangan lagi pilih presiden yang kayak begini kalau begitu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Johnson.